Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan live bareng bersama alumni dari mahasiswa STIM Atau Bangsa, yaitu Kak Andriana. Beliau saat ini sedang berada di Australia dan beliau sedang bekerja di sana dan mau melanjutkan studinya di sana juga. Sekarang lagi mencari beasiswa atau kuliah di sana. Oke, sambil nunggu teman-teman, coba kita invite ya ke apapnya. Di tas. Oke teman-teman, tunggu ya, sebentar lagi Kak Andriananya. Nah, beliau sudah. Fadli. Oke teman-teman, yang mau ikut live hari ini silakan sampai selesai. Kita akan bahas seputar karir dan peluang tips bagaimana kita bisa studi di luar negeri. Oke. Untuk teman-teman yang sudah join, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusikan, monggo silakan. Nanti insya Allah Kak Andi bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sambil menunggu Kak Andriana, beliau sedang siap-siap. Masya Allah. Salam teman-teman yang sudah join di live IG pada siang hari ini. Insya Allah siang hari ini kita akan membahas gimana sih tips berkarir di luar negeri dan gimana sih caranya kita bisa kuliah di sana, gitu kan, bersama alumni STIM Antar tentunya yang saat ini sedang berada di Australia. Oke teman-teman, sambil menunggu Mas Andriananya, coba mau dilihat dulu nih. Oke teman-teman, selamat bergabung yang baru bergabung. Mohon teman-teman ditunggu sampai Mas Andri join. Lagi proses ya, beliau lagi sedang mau menyalakan Instagramnya.
Oke, sambil menunggu teman-teman. Eh, Selamat bergabung yang baru bergabung di sharing session kita, live Instagram kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang, diskusi seputar gimana sih tipsnya bisa berkarir di luar negeri, dan gimana sih cara kita bisa kuliah di luar negeri bersama Mas Andriana ya. Beliau adalah alumni dari STIM Antarabangsa. Sepertinya Mas Andriana sudah join nih. Kita tunggu. Iya. Baru. Assalamualaikum, Mas Andri. Ya, sorry bentar. Oke. Oh, ini ya. Gimana Mas? File. Oh, Masya Allah. Lagi di rumah nih Mas? Iya. Sorry bentar. Oh iya. Iya, gimana Mas Irfan? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Mas Andri. Oh ya, by the way, Mas Andri itu alumni STIMIK tahun berapa sih Mas? 2019 ya? Baru sih. 2019 berarti tahunan Kak Daud ya? Di atasnya duluan. Oh. Ya 2019 berarti ya? Ya Mas Daud tuh mungkin ya, di bawah saya gitu. Ya. Di bawah Mas. Tapi jaringan gimana Mas? Bagus ya jaringan ya? Atau bagus, agak ini nih? Iya, agak muter-muter nggak apa-apa sih. Agak ngelek-ngelek gitu. Ya. Masih bisa inilah. Ini lagi di rumah sih Mas ya posisi ya? Masih lagi di rumah, lagi winter juga dingin kan. Siap. Mungkin dibuka dulu Mas sebentar ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala fitratil Islam, kalimat ikhlas, wala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wala milati abina Ibrahim wa kana musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat ya, di antara nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan live Instagram ini. Mudah-mudahan live ini bisa berjalan lancar. Oke, teman-teman, selamat bergabung. Kalau yang baru bergabung, insya Allah ya, pada siang hari ini kita akan ngobrol santai Mas ya, ngobrol santai seputar gimana sih tipsnya bisa berkarir di luar negeri atau bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Ya pasti Mas Andi kan udah 2 tahun ya Mas ya di sana ya, udah berpengalaman ya. Kalau kita sharing ya pada hari ini. Nggak terlalu berpengalaman juga sih, cuman ya bisa nge-share lah. Siap. Mungkin pertama Mas bisa diceritain dulu Mas ini dari mana gitu kan. Terus mungkin teman-teman yang baru join ini belum tahu Mas sekolah di mana gitu kan, kuliah di mana, mungkin bisa dimulai dari sana Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan atas nikmat serta ridhonya kita bisa berjumpa di acara ini ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sedikit sharing ya ke ya teman-teman yang baru kenal gitu atau baru ya adik-adik kelas gitu kan. Suaranya jelas kan? Jelas. Nah, soalnya nggak pakai headset saya. Iya. Ini jelas sih Mas. Siap. Saya lulusan SMA N7 Garut ya. Mungkin daerahnya daerah
ya terpencil lah. Mungkin nggak tahu beberapa orang Jakarta nggak tahu di mana itu ya. Tapi itulah daerah sekolah saya, SMA N7 Iya. Garut, dan lulus lupa tahunnya, beberapa tahun yang lalu lah, sebelum udah lama. Terus lanjut ke STIMIK antar bangsa dan lulus tahun 2019 ya. Saya di situ ngambil teknik informatika ya, spesial detailnya lebih ininya ke network engineering ya. Jaringan ya Mas. Jaringan lah. Kenapa sih Mas bisa memutuskan gitu kuliah di STIMIK Antar Apakah STIMIK ini beda gitu dengan kampus yang lain gitu kan? Ya, yang pertama ya pastinya ada background Ustadz Yusuf Mansur ya, yang dimana beliau bisa mengajak ya bersedekah, itu bisa mengajak ya dalam hal agama itu untuk menjadi yang lebih baik. Dan selain itu di STIMIK antar bangsa kan diajarin bukan cuma IT tapi juga macam-macam ya, yang termasuk hafalannya juga kan, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi ada 2 poin penting yang didapatkan dari STIMIK antar bangsa itu selain dari IT-nya. Jadi kuliah di STIMIK ini IT-nya dapat, terus ilmu akhirat juga dapat ya Mas ya? Iya, betul. Akhirat dulu dunia Akhirat dulu, dunia dapat. Iya. Sekarang kan Mas kan ini ya lagi berkarir di Australia ya, di luar negeri. Bisa diceritain nggak Mas? Itu gimana sih prosesnya bisa ke Australia gitu kan? Prosesnya cukup singkat ya, saya nggak terlalu lama karena saya udah nyiapin itu pas semester 6 itu saya udah ada beberapa negara 7 pilihan yang nanti at least saya gitu bisa berkarir atau ya melanjutkan studi gitu. Nah, di antaranya beberapa yaitu Jepang ya, dan juga Australia gitu. Sempet mau nyinggung Singapura juga, cuman saya nggak jadi memilih Singapura dan saya lebih fokus ke Australia dan Jepang. Nah, berhubung untuk ke Jepang itu, untuk melanjutkan ke Jepang itu cukup panjang ya prosesnya, karena kita butuh yang namanya OLE, terus yang butuh namanya sensei untuk menjadi penjamin lah, penjamin ke sana dan sebagainya. Nah, saya putuskan untuk ke Australia karena ke Australia ini cukup, menurut saya ya cukup gampang lah, cukup tidak memakan waktu sehingga saya bisa apply secepatnya dengan ya cara yang saya lakukan sebelumnya itu. Oke. Iya Mas. Ya gimana? Itu kan tadi kan Mas kan menyinggung ini ya, persiapan pasti kan kalau kita mau kerja di sana atau kuliah di sana itu kan pasti gak mudah banget ya Mas ya. Mungkin bisa di-sharing Mas, kalau kita mau ke luar negeri itu apa aja sih yang harus dipersiapkan selain tentunya ya itu kan kalau penguasaan bahasa Inggris misalnya itu kan menjadi syarat utama ya. Nah selain itu apa sih Mas kira-kira yang menjadi yang harus dipersiapkan nih untuk kita yang punya impian buat kuliah di luar negeri atau bisa berkarir di luar negeri Mas? Banyak ya, terutama pastinya mental ya. Mental itu penting karena ya pergi ke luar negeri stranger jauh dari orang tua ya, jauh dari orang tua yang pastinya butuh mental yang kuat. Ya kadang-kadang saya juga homesick atau sebagainya karena saya juga udah menikah dan punya anak. Jadi ya itu yang pertama harus disiapin mental. Yang kedua ya selain bahasa tadi ya, karena bahasa itu penting. Setiap kita mau pergi ke negaranya ya otomatis untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa memahami hal-hal apa yang akan dilakuin di negara tersebut ya minimal punyalah bahasanya. Kalau ke Jepang itu ada JLPT ya. Kalau ke sini ya mungkin IELTS ya. TOEFL juga bisa, cuman rata-rata IELTS soalnya Commonwealth di sini.
Selain itu skill juga penting tuh. Ya, skill kita lulus major kita apa? Major kita contohnya IT. Nah, mungkin untuk IT ya boleh. Iya Mas. Ya, major kita IT. Nah, untuk IT gimana major kita bisa digunain di negara tersebut atau negara tujuan tersebut. Nah, banyak sih macam-macam. Terutama kalau di sini ya saya alhamdulillah dapat apa ya, suatu tempat ya yang dimana agama Islamnya cukup kental gitu, soalnya lingkungannya, sehingga di sini cukup digunain gitu, seperti kayak ya bab-bab tohar dan sebagainya gitu. Itu Nah, itu kalau kita bicara soal ini Mas ya, makanan ya kan kebanyakan kalau di Australia di luar negeri kan kebanyakan makanan yang ini ya apa yang haram gitu kan bagi kita gitu umat Islam gitu kan. Itu di sana gimana sih Mas? Apakah kita mudah nih nyari makanan yang halal buat cukup mudah ya, cuman nggak semudah di Indonesia, karena di sini juga ya. Iya betul. Tapi cukup mudah ya, karena di sini banyak supermarket yang halal gitu kan, kayak yang punyanya Muslim, komunitas Muslim di sini banyak juga ya. Di daerah-daerah, setiap daerah atau state itu punya yang namanya Islamic Council ya. Nah di situ kan bisa nanya gitu, makanan mana nih yang dibolehkan, makanan mana yang enggak. Terutama juga di sini banyak makanan yang labelnya halal juga banyak. Salah satunya kayak Indomie itu banyak juga di sini gitu. Jadi nggak tahu. Iya. Jadi kalau yang masalah halal itu cukup gampang ya. Terutama karena di sini tahu sendiri negara Australia itu pengekspor daging terbesar, salah satu daging terbesar yang halal itu tujuannya itu banyak juga ke Timur Tengah gitu. Dan itu udah ada sertifikat halal. Cukup gampang. Iya, berarti nggak sulit ya Mas ya kita nyari makanan halal di sana ya. Background sebelumnya juga pernah ya nyari makanan yang halal di suatu negara itu ya kepake juga ya ketika saya di sini juga, jadi ya gampang lah. Terus di sana tuh Mas kan berkarya, itu tuh Mas kerjanya di bagian apa sih Mas kalau boleh tahu? Saya di sini bagiannya itu bagian yang kontrol halal. Jadi daging halalnya itu gimana proses pertama sampai terakhirnya itu harus dikontrol gitu kan. Ya pokoknya yang berhubungan dengan si bagaimana produk ini kan, ini produknya tuh ekspor keluar menjadi halal. Nah gimana produk ini tuh tetap halal dan sebagainya. Banyak sih prosesnya. Iya. Itu yang sekarang Mas kerjain itu ada hubungan nggak sama IT yang Mas dulu pernah belajar ya di kampus Kimia Terbahasa? Untuk yang sekarang tuh sedikit ya, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu dominan. Cuman ada beberapa lain bagian, cuman nggak terlalu ini untuk ya hubungannya gitu dengan IT. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya kalau emang soalnya kayak sebelumnya itu ada semacam nge-share gitu dari perusahaan bahwa bagian IT-nya atau bagian apa ya, IT support atau apa ya kemarin itu lupa, dan itu sounding ke karyawan yang lain atau staff yang lain supaya di mana dia punya capable di dalam IT tersebut boleh mengikuti program tersebut atau ya lowongan tersebut. Iya. Yang pasti ilmu yang kita udah pelajari semasa kuliah, semasa ya kita harus dilanjutkan gitu Mas, dan belajar mandiri gitu kan. Jangan sampai ilmu itu terputus aja gitu kalau kita udah kerja kan. Jadi harus selalu di-upgrade lah ilmunya. Iya, betul. Nah, Mas kan tadi kan bilang ya bahwa kita kalau kuliah ke luar negeri pasti syarat yang paling utama itu kan di bahasa Inggris ya.
dulu bisa diceritain nggak Mas? Gimana sih prosesnya dulu bisa sampai fase eh, berbicara bahasa Inggris Mas? Bisa diceritain nggak Mas? Mungkin teman-teman nih ada yang sedang mempersiapkan juga buat kuliah di luar negeri gitu kan? Itu bisa diceritain nih Mas? Berikan tips-tipsnya buat kita. Oh, sebenarnya ya saya juga bahasa Inggris nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fluent dan sebagainya gitu ya, mungkin ya intermediate standar lah. Cuman ada beberapa tips yang ya bisa saya sampaikan gitu. Karena cukup gimana ya, lidah saya tuh cukup susah ya untuk bicara bahasa Inggris tuh. Soalnya kan ya sebelumnya cukup lama menguasai bahasa Jepang. Jadi di mana ya rata-rata bisa kita ketahui kalau orang Jepang itu bicara berbahasa Inggrisnya itu pelafalannya itu aneh gitu, bahasa aksennya itu aneh. Nah itu terjadi ke saya ketika saya belajar bahasa Jepang dan gunain bahasa Jepang ya terus-terusan. Ketika saya belajar bahasa Inggris tuh kayak semacam ngeblok apa ya gitu, ngehancurin tembok dulu. Logat Jepangnya tuh gimana, makanya cukup susah juga. Cuman ya saya di situ nggak terlalu menyerah ya. Jadi saya coba belajar sana sini, nyari informasi gimana. Ya banyak kan sekarang di online juga banyak. Dan salah satunya saya pernah ikut ke Pare juga ya beberapa bulan, nggak terlalu lama sebelum dulu masuk ke sini. Saya ke Pare juga karena punya waktu luang. Nah, terus ya belajar. Cuman kalau kursus secara formal enggak ya. Jadi saya kebanyakan otodidak. Jadi pas sebelum tesnya juga dulu kan saya ikut tes IDP ya. IDP itu di Pondok Indah. Ya saya otodidak itu lagi ke skripsi juga. Ya mungkin saya nyiapin 2 bulan atau sebulan. Ya sebulan. Soalnya kan ngejar. Saya nyiapin, belajar, ya cari trik-triknya, cari tips-tipsnya, gimana bisa dapetin high score ya di semua band. Ya udah otodidak ya, alhamdulillah gitu memenuhi yang diharapkan itu. Intinya banyak sih belajar. Intinya kalau kita ada kemauan pasti ada jalan ya Mas ya. Pasti Iya, Allah apalagi di kelas juga kan. Iya, di kelas juga kan di STIMIK, di situ kan banyak dosen-dosennya bahasa Inggrisnya bagusnya. Iya, belajar dari beliau, katanya dari beliau. Dulu guru bahasa Inggrisnya pas tahun Mas kan kalau sekarang kan Pak Kupin ya, Kupin Ame ya. Itu masih beliau. Dulu dulu pas bahasa Inggris 2 itu ya beliau yang pas pertama itu Pak Al gitu ya, Pak Al Ghazali. Oh, Pak Al Ghazali. Iya, Pak Al. Apa Pak Puji, Mas? Bukan. Iya. Cuman yang kedua emang Fakutnya. Ya. The best teacher. The best teacher. Emang ya. Jadi beliau tuh kalau menjelaskan itu bener, dosen-dosen itu cepat ngerti gitu kan. Emang udah menguasai banget sana gitu. Ya, manfaatin lah, gunain kesempatan yang ada itu maksimal. Berarti mempersiapkan buat IELTS tadi berarti satu bulan tadi Mas ya? Bisa. Iya. Itu kalau tahu skornya berapa Mas? Lah something. Siap. Cuman ya alhamdulillah itu memenuhi untuk ya bisa ke luar, ke Australia khususnya sih. Berarti sekarang ini ya Mas ya masih di sana masih bekerja gitu kan? Masih bekerja terus udah ada rencana juga buat lanjut kuliah S2 ya Mas ya? Ya insya Allah kalau ada chance. Jadi ada beberapa chance yang saya kejar ya. Salah satunya itu juga, dan salah satunya ya karir juga ya. Kalau nanti di tempat karir saya ada semacam semacam pengangkatan dan sebagainya gitu. Soalnya kan saya udah punya keluarga juga, terus mempermudah dan mengurusan keluarga dan sebagainya. Ya mungkin itu bisa diambil gitu, salah satu chance-nya buat saya. Iya. Mas kalau misalnya Mas ada kegiatan sekarang nih, mau ada kegiatan atau apa gitu, bisa bilang aja Mas ya. Takutnya ngeganggu nih. Enggak ada.
insya Allah. Nah, kalau misalnya kita bicara motivasi nih Mas, apa sih motivasi Mas Andri, motivasi terbesar gitu kan? Kenapa memutuskan bahwa saya ini harus berkarir di luar negeri atau bisa berkuliah di luar negeri itu apa sih Mas motivasi terbesar Mas Andri yang bisa di-sharing ke kita semua gitu? Motivasi terbesar tuh ada di diri sendiri ya, karena Hmm. saya lahir di suatu daerah ya, daerah yang mungkin kampung, orang nggak tahu gitu, yang fasilitasnya pas-pasan. Tapi ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan sekolah yang cukup mendukung ya untuk kegiatan saya uh, dalam belajar mengajar. Mhm. Nah, setelah itu saya dulu juga ketika SMA punya mimpi, saya mau keluar negeri juga, mau ya di luar negeri mau berkarya, kuliah dan sebagainya. Sehingga wawasan kita itu luas gitu. Saya nggak cuman Betul. mematok bahwa udah selesai kuliah atau selesai apa gitu langsung kerja nyari perusahaan yang ada di Indonesia atau gimana. Tapi kalau emang ada kesempatan untuk saya melihat lebih luas lagi di luar sana, kenapa enggak? Gitu. Karena Betul, betul. cukup ini ya bisa membuat diri sendiri itu membedakan mana yang nyaman gitu, mana yang enggak gitu. Nah, ketika saya melakukan hal ini dan saya merasa nyaman dan itu bisa menjadi motivasi buat saya, nah itu saya lakuin gitu. Itu sih intinya diri sendiri sih. Oh, diri sendiri ya improve skill juga kan. Iya, iya. Kalau tahu sendiri ya, ketika kita di luar negeri itu ya bisa mendapatkan ya mungkin apa yang tidak kita dapatkan di Indonesia gitu. Ada beberapa poin gitu. Nah itu saya coba cari. Ketika contohnya ketika saya di Jepang itu banyak culture yang saya dapatin, ilmu-ilmu teknologi yang saya dapatin juga, bisa sharing satu sama lain sama diaspora PPPI gitu kan, tentang menyampaikan ya banyak hal itu, suka cerita di negara tersebut. Nah di sini juga hampir sama ya, seperti demikian. Cuman ya di sini karena saya baru ya nggak terlalu lama, jadi nggak terlalu belum mengekspor banyak gitu. Ya, baru menyesuaikan sama lingkungan ya Mas di sana ya Mas ya. Gitu. Mm-mm. Di sana itu berarti eh, Mas tinggal di kalau bahasa Indonesia kan di kosan ya, atau di sana tinggal di rumah atau di mana lebih tepatnya? Oh, kalau sebelumnya share house ya, jadi ada beberapa uh, pendatang juga ya, ada beberapa pendatang kayak dari Jepang, dari Malaysia, terus dari ya Pakistan, India dan sebagainya itu. Ada yang jadi dulu itu dari Perancis juga, dari Jerman juga itu. Banyak uh, uh, foreigner yang ada di sini itu biasanya share house. Nah, itu share house-nya tuh ya bagi inilah, bagi bagi rent. Ya bagi rent lah satu sama lain berapa segitu. Nah, untuk sekarang sama saya juga tinggal sama uh, halo. Nah, saya tinggal Ya. sama alhamdulillah sama orang lokal sini. Mm-mm. Nah, saya di sini tinggal bareng teman-teman yang dari Jepang juga. Ada 2 orang yang teman-teman dari Jepang. Nah, jadi kita share share rumah di Mm. sini. Itu sih. Iya, iya, iya. Ini ada yang ternyata udah banyak yang join nih Mas, termasuk kayaknya ini nih Mas, salah satu apa Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Ya. istri Mas juga ya nih. Selamat datang teman-teman yang udah join. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu, silakan di chat aja, ditanyakan ke Mas Andri langsung gitu kan. Boleh. Dulu sempat belajar bahasa Jepang juga ya Mas ya? Iya, untuk belajar bahasa Jepang juga. Sama otodidak juga itu Mas, belajar bahasa Jepang. Oh, kalau bahasa Jepang enggak. Bahasa Jepang itu dulu kan di SMA juga ada ya bahasa Jepang, Oh, ah. cuman nggak begitu didalamin karena ya nggak terlalu paham juga Basic-basic saya. mungkin ya kalau di SMA ya. Basic lah semacam kayak Ah. gitu kata-katanya. Nah, selanjutnya saya memperdalam lagi di sebuah lembaga khusus ya, yang ada di Bogor. Nah, saya memperdalam berapa bulan gitu, lupa ya berapa, at least 6 enggak 6, 3 bulan, dan lanjut di Nagoya 1 bulan.
Di Nagoya ya Itu eh, itu. itu kursus apa gimana tuh Mas? Iya kursus Hmm. untuk kursusnya. Ya Tapi emang banyak dulu. banyak cara ya. Banyak cara. Saya juga ketika eh, apa ya bukan konsultasi ya, ketika diskusi sama teman-teman yang ada di Jepang sana. Nah gimana itu kiat-kiatnya untuk lanjut nyampe PhD Hmm. dan sana nyampe S3 dan sebagainya. Ya banyak juga caranya gitu ya. Salah satunya itu harus menguasai bahasa Jepangnya dulu. Seperti biasanya rata-rata kalau ketika kita mau pergi ke Jepang, mahasiswa itu biasanya dimasukin dulu ke kelas bahasa. Kalau Oh. kalian Oh. ngikutin yang namanya Nihongo Mantaku itu kan, itu Jeremy Oh iya, Point, betul. ya, Jadi ya, poin ya. iya, Pernah tuh dia lihat. dia Iya. dia masuk dulu kan ke sekolah bahasanya itu sekitaran setahun 2 tahun. Bahasanya. Iya, cuman emang lama, waktunya lama. Beda sama bahasa Inggris. Kalau kelas bahasa tuh, bahasa Jepang tuh bisa sampai 1 tahun 2 tahun untuk mendapatkan yang namanya N1 atau N2. Karena syarat Oh masuk ke iya. university itu harus ada N1, N2 aja katanya. Gitu. Ya wajar lah karena kanji itu kan lebih dari 3.000 huruf. Jadi ya banyak yang harus Oh iya, benar dipelajari. benar benar benar. Kanji ya, huruf kanji. Iya. Berarti dulu tuh uh, rencana buat negara yang mau dituju tuh berarti rencana tuh ke negara Jepang dulu ya Mas ya, berarti ya? Iya. Banyak. Di, Iya, ah, rencana dulu. Cuman ya itu ketika saya SMA tuh saya pengen di luar negeri. Ya tercetus saja, cuman nggak tahu betul. kemana ya. Ah, Cuman ketika saya lulus, maka saya ikutin alurnya, terus saya ikutin prosesnya. Nah, ketika mm, kesini juga cukup susah juga ya masuknya itu. Tapi alhamdulillah itu Allah gampangkan. Karena mm. ketika saya nge-apply visa itu untuk visa yang saya itu tuh sekitaran saya harus berebut kuota sama 170 pemuda Indonesia. Saya Oh, 170.000. Ya. ah, Iya, 170.000 pemuda Indonesia yang dimana dengan dengan slot yang mungkin terbatas ribuan, ya saya bisa termasuk ke slot tersebut. Gitu. Banyak sih, yang salah satunya itu kalau ke Korea itu ada yang namanya G2G juga, yang namanya International Exchange juga kan, yang biasa pertukaran pelajar cuma beberapa iya betul. bulan. Sekarang emang banyak ya Mas, eh, banyak lembaga gitu yang sedang mengadakan mengadakan ya tadi student exchange ya, pertemuan pelajar ke Korea Selatan kah, ke Jepang, kemana gitu kan? Itu satu buat yang programnya gitu kan. Jadi itu yang bagus banget tuh kalau misalnya kita mau merasakan gitu ya. eh, Gimana sih belajar-belajar di luar negeri gitu kan. Sebenarnya apa yang kita inginin, apa yang kita mau capai itu kalau kita jalanin itu mudah juga gitu. Jangan dianggap susah juga. Kalau emang dianggap Betul. susah ya kita udah ngeblok diri sendiri pertama itu. Eh, Berarti ya pertama kali itu berarti yakini diri kita dulu ya Mas ya. Iya betul. Yakini diri kita bahwa kita bisa. Iya Mm-mm. ya. Ini Karena Mas, ya gimana? ini di ada yang nanya nih Mas di Komen room ya. chat nih. Mulai. Bagaimana sih caranya mempersiapkan finansial ya, siapkan finansial Mm-mm. untuk diri sendiri dengan pendidikan maupun karir bisnis. Gimana Berat. Mas? Dari siapa itu? Dari Dari Mas Diva ya. Mas Diva ya. Mm-mm. Iya. Oke. Untuk gimana ya cara ngatur finansial di babak 3 sektor tersebut ya cukup ini juga ya, terutama ketika saya ngatur itu uh, di masa akhir-akhir Mhm. semester kelas ya semester ini ya kuliah ya, karena di mana ya ketika kuliah itu ya pendapatan minim tapi pengeluaran cukup banyak ya. Tapi alhamdulillah Mhm. ya ketika saya kuliah juga dulu saya pagi-pagi itu ngajar bahasa Jepang di sekolah di SMK di daerah Bintaro juga. Nah Hmm. setelah itu juga saya bantu-bantu juga di PyTrend. Jadi ya
ada beberapa ya pendapatan yang bisa saya sampai kumpulkan untuk persiapan saya bisa ke sini. Nah, itu salah satunya. Yang selain itu juga ya saya juga punya beberapa bisnis ya. Jadi ketika saya kuliah juga dulu saya ada beberapa bisnis ya, meskipun di kampung, tapi bisnis tersebut bisa support saya untuk kuliah dan sebagainya. Itulah yang bisa saya gunain. Termasuk saya nikah juga ya. Karena saya nikah itu di semester 2 ya. Oh, semester 2. Iya. Ketika saya di Oh, semester semester 2. 2. Makanya ketika saya semester Masya 6 Allah. tuh ya tantangan terberatnya tuh ya punya anak juga kan, punya anak satu di Oh semester iya. 6. Ya, di semester 6 itu ketika ya pertengahan semester, terus ya di akhir semester itu punya anak lagi satu jadi 2. Banyak juga yang harus saya siapin. Tapi alhamdulillah ya Allah kasih gampang ya, kasih jalan semuanya ya bisa berjalan dengan ya apa yang saya harapkan. Intinya Mas, perbanyak halo? income. Kalau emang Perbanyak ilmu. iya, perbanyak ilmu, perbanyak income untuk ya mensupport finansial ya banyak ya. Ya kayak si mahasiswa di STIMIK di situ. Dulu saya sempat punya usaha juga di CBD di situ di mall juga dulu. Dan ada beberapa mahasiswa yang dari situ yang jadi part time-nya di sana, kerjanya di sana. Ya, itu jadi salah satu pendapatan yang bisa saya dapatin. Macam-macam. Berarti pas dulu kuliah di STIMIK, berarti sambil bisnis juga, sambil ngajar juga ya Mas ya? Iya, sambil ngajar juga. Ya sambil banyak sih. Ketika saya kuliah di STIMIK tuh, selain statusnya sudah bukan jomblo, Mahasiswa gitu kan? ya selain mahasiswa, ya mahasiswa juga udah menikah, terus ya ada beberapa kerjaan bantu di Python kan, ngajar juga gitu, ngajar bahasa Jepang. Terus ya beberapa bisnis juga, ya itu menjadi salah satu modal yang bisa saya kumpulin gitu untuk support ketika saya kuliah dan juga ketika saya akan datang ke sini dan sebagainya. Nah, itu kan pasti kan Mas kan tadi bilang mahasiswa juga, terus ngajar juga, terus bisnis juga. Nah, gimana sih Mas? Ini kan Irfan juga kan nih jujur nih, Irfan juga uh, kuliah di STIMIK bukan hanya kuliah gitu kan, bukan kuliah. Terus Irfan juga ikut organisasi juga, sambil magang juga di salah satu instansi Darul Quran juga. Nah, terkadang Irfan tuh susah gitu Mas, sulit membagi waktu gitu antara Irfan juga punya impian gitu kan, antara kuliah, kerja juga, sama bagi waktu untuk ada tugas juga kuliah, terus untuk impian juga. Itu gimana sih Mas cara bagi waktu yang baik gitu kan? Kadang Irfan juga sering begadang gitu kan, begadang buat mengerjakan sesuatu gitu kan. Itu gimana sih bagi waktu yang baik gitu kan? Agar semua itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Cukup banyak referensi ya. Jadi saya dulu belajar beberapa referensi dari internet juga, belajar dari senior saya juga. Ternyata untuk menjadi seorang yang ya senior saya itu berat juga itu. Saya ngelihat juga, oh ternyata dia punya schedule, punya timing yang pas dia lakuin gitu. Ya salah satunya kayak saya punya yang namanya planning tahunan gitu. Yang namanya pengenalan planning. Nah, di situ di planning tahunan itu ada. Gimana Mas? Putus-putus suaranya Mas? Oke. Ada. Halo. Halo. Ya. Nah, salah satunya itu saya punya planning annual plan ya. Jadi ketika saya punya planning di tahunan tersebut, nah dalam tahun tersebut saya mau ngapain gitu, apa sih cita-cita yang saya harus kerja itu, cita-cita yang saya harus dapatkan itu, nah saya tulis di
planning tersebut. Nah, selain itu juga saya ngatur juga gimana nih dalam waktu 24 jam tuh itu saya bisa membagi ke beberapa lini kehidupan. Nah, saya coba ditulisin. Nah, itu biasanya saya punya note juga atau di handphone juga bisa. Saya biasanya menggunakan teks ya. Teks semacam aplikasi yang ada di handphone. Nah, itu saya gunain dulu untuk ngatur gimana sih waktunya. Biasanya ya saya ya tidur 6 atau 5 ya. Kadang-kadang 7 juga jam sehari ya. Mana sih buat ngatur pas masuk kuliah, apalagi ketika akhir-akhir semester ya, banyak UAS gitu kan, banyak tugas dan sebagainya. Nah, itu gimana caranya bisa mendapatkan. Nah, itu saya coba mengatur, memporsikan, ini porsinya bagian ini porsinya ini. Terus kita susunan mana dulu nih yang bagian prioritas ya, prioritas dan sebagainya. Banyak sih cara-caranya. Ketika intinya jangan jadi beban, terus ya lakuin, ya anggaplah semuanya itu rintangan yang pasti apa yang kita bisa hadapi. Ya paling terus berproses ya Mas ya. Apa yang kita kerjakan itu pastikan itu atas dasar keinginan kita gitu kan, apa yang kita suka gitu kan. Iya, betul. Jadi kita tuh nggak merasa terbebani gitu kan. Iya, betul. Ini Mas ada yang nanya lagi nih di chat nih. Kita bacain ya Mas ya. Iya, silakan. Ini cara ngatur pengeluaran duit abang gimana, boleh share gak Kang? Gimana tuh? Cara ngatur keuangan. Cara ngatur keuangan. Saya di sini saya biasanya gunain apa ya, Google Sheet. Spreadsheet ya untuk mengatur gimana sebentar. Kunci ruang ini. Enggak. Udah naik ke siapa Mbak? Kira di sini enggak ada ya? Keskunya. Ya Mas. Maaf tadi ada yang nanya Mas. Iya tadi kan udah. Oke Mas, terima kasih ya. Gimana Mas Andri? Bentar. Sebentar ya teman-teman, kayaknya jaringannya lagi mulai ini belum stabil dari Australia gitu. Sebentar, kita coba ajak join lagi Mas Andri. Oke. Jaringan ya Mas ya? Iya. Iya. Itu gimana Mas tuh? Terkait dengan cara mengatur keuangan. Kayak menteri ini aja. Menteri keuangan. Iya, saya biasanya gunain spreadsheet itu ya buat ngatur gimana sih cara pengeluaran per bulan, cara pengeluaran untuk biaya sekolah gitu kan, biaya kuliah, biaya anak-anak dan sebagainya. Nah, itu saya biasanya menggunakan itu sama istri ya. Emang ada partner sih. Ada partner yang mendukung juga sehingga ya pengeluaran juga bisa terkontrol gitu. Gimana? Kak Ansor udah terjawab ya? Oh, Ansor. Itu Ansor itu teman saya. Ansor. Oh. Iya. Itu partner ini 2 kali menang bulu tangkis. Waduh, Masya Allah. Juara pertama itu, juara pertama. Keren. Bulu tangkis di STIMI gitu. Oh, di STIMI. Kok seangkatan juga tuh Mas? Jadi dulu ada 2 kali event. 2 kali turnamen ya. Di STIMI tentang badminton ya, alhamdulillah ya. Dapat pertama sama beliau. Jadi itu partner saya. Iya.
Bukan Ansar, itu Muhammad Hasan ya. Oh, iya iya. Tapi ini nama ini Ansar ya? Ansar. Ansar Iya, iya Ansar. Ansar. Maksudnya Muhammad Hasan itu pemain bulu tangkis. Eh, salam Betul, Bang maaf. katanya. Iya. Kalau mengatur keuangan tanpa partner gimana tuh? Ini Nah, itu tanya ke beliau itu, beliau yang karena beliau kan yang mengatur gitu Mas ya. Atau diajak juga nih jadi live bareng. iya. Kalau misalnya bicara steaming nih Mas. Kemarin kan Mm-mm. steam itu kan ada ini nih yang ngadain halal bihalal ya. Itu Mm-mm. Iya. saya lihat kok Mas Adi ini nggak ada gitu Mas. Itu ada kegiatan atau gimana Mas? Waktunya ya. Kemarin itu Stimik itu kan 19.20 ya. Nah, di sini Tinggal itu tiga hampir jam puluh. 11. Iya, iya 19.30. Ah. Di sini itu hampir jam 11 malam ya. Jadi mau ke jam Oh, 12. Jadi cukup berat juga itu mulainya jam segitu kan selesainya mungkin jam 1 jam 2. Sedangkan besoknya itu Senin iya. gitu ya. Banyak aktivitas jadi ya saya nggak bisa hadir. Ya mungkin kalau masih pagi atau masih sore ya mungkin bisa saya ikut join Iya, iya, iya. di halal Dia bihalal. waktunya belum tepat Mas ya. Iya betul, betul. Ya insya Allah diberi Nah, kesempatan. siap-siap. Ya insya Allah nanti bisa ketemu offline lah Mas. Bisa sharing-sharing juga di Steamik Ya, lagi gitu kan. insya Allah nanti meet up lah. Meet up betul betul. Tapi Ngobrol-ngobrol by the way sharing-sharing. kalau ngomongin COVID gimana di sana Mas? Nah itu dia. Hmm. Di sini negaranya strict banget ya, jadi cukup ketat untuk masalah COVID, yang dimana uh, warga negara asing itu dilarang masuk untuk sementara. Oh, At least ini udah 2 tahun, jadi border yang namanya border ya di sini uh, Australia itu masih tutup gitu. Jadi iya ya. even itu student visa gitu, maksudnya pelajar yang pulang ke negaranya ketika sebelum COVID itu COVID kan 2019 akhir ya. Jadi mereka kan Iya ada yang betul. pulang ada yang apa. Nah, mereka tuh mandat nggak bisa masuk lagi ke sini. Meskipun mereka statusnya pelajar. Jadi Hmm. ya cukup ketat juga ya untuk masalah COVID di sini. Makanya saya juga ya tapi alhamdulillah dulu sebelum COVID saya pulang dulu. Iya, alhamdulillah ya Mas ya. Pulang dulu pas ya di tengah-tengah COVID kayak gini sampai sekarang belum ada pemberitahuan Hmm. bahwa ya kembali normal lagi gitu. Karena ya cukup ketat di sini peraturannya dan juga masyarakatnya ngikutin aturan tersebut cukup patuh gitu. Patuh ya, betul betul. Kan kalau bicara negara Indonesia gitu kan, ya tahu sendiri gitu Mas. Yang harusnya pakai masker ke kemana-mana gitu kan, di sini masih ada aja yang melanggar gitu kan. Itu beda Sama banget sih. ya Mas. Oh di sana gimana? Sama sih, semua negara itu pasti ada yang baik ada yang enggaknya, cuman yang Iya, dilihat iya. itu mayoritasnya, Betul kebanyakannya. betul. Cuman ya Hmm. kebanyakannya itu mayoritasnya di sini cukup ketat mungkin. Jadi ya Mungkin ya. government-nya itu ya pemerintahnya itu gampang lah gitu. kurang Apa ya? kurang gimana Ya, gitu peraturannya kurang ditegaskan atau gimana Mas? menegakkan aturannya itu. Menegakkan. Betul betul. Jadi sampai saat ini Berarti bandara masih close, masih tutup. Jadi ya oh benar tutup. masih tutup, masih belum ada. Kemungkinan tahun ini sampai tahun depan tuh ya belum ada ini kabar yang pasti. Oh iya, iya. Berarti semenjak tinggal berangkat ke sana belum belum pulang lagi ke sini ya Mas ya? Iya, Belum pulang belum lagi pulang ke soalnya. Indonesia berarti. Soalnya belum Oh ada alah. izin. Hmm. Nah, gitulah Iya, makanya iya. mental sebelum keluar tuh harus disiapin dulu. Soalnya ya Betul banyak betul. faktor yang ya tidak terprediksi apalagi pandemi kayak gini kan. Semuanya ya Hmm. rata-rata gitu yang punya planning A, Nah, planning B bisa buyar gitu. Jadi ke planning darurat betul. dulu itu dan sebagainya. Nah, termasuk juga di Indonesia Karena kan bisa ngerasain juga betul kayak betul. gitu. Ah,
semua lini, semua bisnis, semua apa pasti kena semua itu Iya, karena iya COVID. mahasiswa. Iya Heeh. mahasiswa juga kan sekarang kebanyakan belajar online gitu kan. Saya juga bisa ngebayangin bagaimana dengan pelajar pelajar yang dari sini ketika sebelum COVID pulang, nah mereka kan statusnya gimana sampai saat ini masih di negaranya, bahwa mungkin berapa semester lagi bisa lulus, tapi kan ini COVID udah lebih dari 1 tahun gitu kan, 2 semester, Betul. 3, udah mau 4 semester. Nah itu saya juga bayangin gimana Ah, bisa gitu. Gitu berarti saat ah, Mas berangkat ke Australia itu berarti pas di tahun 2019 awal berarti ya. hmm, Terus ya beberapa saya berangkat ke sini tuh sebelum wisuda mah. oh sebelum wisuda. Iya sebelum wisuda. Jadi dulu setelah ada notis tentang kelulusan ya, lulus terus kan ada break dulu itu beberapa bulan. Nah ketika break Ah, tersebut, nah saya ke sini dan ketika wisuda saya pulang. Jadi ya itu, hmm, jadi saya punya beberapa planning karena saya juga mengejar di umur 30 tuh udah uh, achieve sesuatu gitu kan, udah ya mendapatkan Insya Allah. sesuatu, makanya ketika saya mau lulus tuh saya harus melangkah kemana lagi nih, jadi makanya jadi ya dari dulu dari SMA saya sampai sekarang tuh kayak belum ngerasain yang namanya nganggur atau gimana gitu, karena ya ada beberapa faktor yang harus saya lakuin gitu. Hmm. Ini kan saya kan rencana nih Mas ya. Rencana itu kan nanti ini kan masih semester 4 nih. Semester 4 dan sekarang lagi nyari lagi mempersiapkan buat S2 juga, rencana juga mau kuliah luar negeri, mau ngambil Hmm. LPDP juga. Sekarang masih nyiapin tuh kayak misalnya TOEFL, LOT gitu, terus dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tuh masih belum nemu gitu plan B-nya supaya saya bisa keluar negeri tanpa beasiswa gitu, tanpa beasiswa dari pemerintah gitu kan. Nah, gimana sih Mas tipsnya gitu kan kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, terus apakah kita bisa kuliah di sana gitu kan, kuliah di sana Hmm. tanpa beasiswa dari pemerintah kita gitu kan? Apakah di kampus-kampus luar itu menyediakan beasiswa atau gimana Mas? Ya itu pertanyaan yang bagus ya. Banyak mahasiswa atau ya senior saya juga yang Hmm. baik di Jepang atau di sini ngelakuin hal tersebut. Nah, jadi ketika mereka punya prioritas yang pertama itu ngejar ya beasiswa dari pemerintah semacam LPDP, Hmm. kalau ke Jepang itu ada Mambu gitu, Mambu Komuso dan sebagainya. Nah ketika uh, kecuali dia mau kekeh itu mengejar itu tersebut, meskipun waktu belajarnya agak mengejar gitu untuk ini ya terserah gitu. Cuman kalau untuk saya karena saya ngejar tersebut ngejar beasiswa tersebut, tapi perlu proses yang panjang gitu. Nah saya coba proses jalan yang lain gitu. Nah jalan yang lain ini salah satunya seperti yang saya lakuin sekarang gitu. Nah ketika kita udah masuk ke sini, terus kita udah dapat izin tinggal, terus kita udah dapat pengetahuan atau connection di sini, itu cukup gampang ya, Hmm. cukup gampang ya untuk melanjutin untuk nemuin yang namanya beasiswa itu. Ya seperti halnya itu masuk di kampus-kampus yang ada di Indonesia juga sama. Ketika kita mau masuk dengan beasiswa yang dari pertama itu cukup banyak persaingannya kan, cukup banyak yang ikut andil di uh, beasiswa yang dilakuin dari awal itu. Nah beda halnya ketika kita sudah masuk atau sudah diterima di universitas, sudah dapat LOE-nya, terus udah at least lah udah masuk 1 semester. Nah kita bisa nyari juga di situ, banyak kok sponsorship yang bisa kita dapatin, dan salah satunya dari government, dari private juga bisa, juga dari kampusnya sendiri juga malahan banyak. Ada yang namanya juga waivers juga, diskon dari Oh, diskon perkuliahan gitu biayanya Mas ya? iya, Oh. banyak macam-macam banyak. Hmm.
Malahan kalau ke Jepang itu kan kita lanjut ke Jepang itu harus biasanya teman-teman yang ada di Indonesia di sana tuh ketika saya tanya tuh mereka ngikutin yang namanya apa ya kalau di Indonesia semacam matrikulasi itu. Jadi penyesuaian dulu, ikut dulu ke lab suatu dosen. Jadi contohnya kita ini IT-nya bagian jaringan, cari dulu dosen IT jaringan yang mau masuk ke itu, mau ngasih ke kita itu bahwa kita itu boleh ikut di lab-nya, ikut dulu. Kalau ikut di lab-nya itu non formal ya, nggak termasuk SKS. Jadi itu kita semacam menyesuaikan juga karena nanti di sana itu kebanyakan praktek ya, kebanyakan di lab. Nah itu biasanya ikut beberapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Nah setelah itu kita bisa ikutin tes yang langsung masuk ke universitasnya yang lanjutin masternya. Banyak sih caranya yang bisa kita lakuin untuk masalah itu. Nah, Mas udah ada rencana belum, Mas? Mau masuk kuliah kampus mana nih di daerah? Masih daerah Australia kan, Mas ya? Rencana nanti mau lanjut. Itu mau di mana, Mas? Ada. Pak di Melbourne atau di mana gitu? Kalau rencana sih yang menurut saya worth it itu ya di dekat daerah Victoria regional untuk mungkin kalau nggak di Melbourne ya, karena Melbourne itu saya senang kotanya, cuman buat karir saya ke depannya sepertinya lebih enakan di regional itu. Regional itu semacam provinsinya gitu, dan di dalam kotanya. Nah itu banyak sih kampus-kampus yang ada di regional, ada Deakin juga, ada TAFE dan sebagainya gitu. Itu bisa salah satu pilihan saya. Nanti kalau saya mau melanjutkan studinya tersebut. Tapi saya mau balikin. Sorry. Hah? Kore wa nani?前の形で。前のことは。それはいい。食べれる。でもそこはそこさん聞いて。これは食べてみよう。Iya, sorry. Itu bahasa Jepang, Mas. Apa bahasa itu? Iya. Penasaran. Iya, teman orang Jepang lagi mau naik. Tinggal sama orang Jepang juga tuh di sana ya? Jadi dengan tetangga gitu ya? Iya, orang Jepang, orang lokal, jadi banyak gitu. Gabung lah. Masya Allah. Macam-macam. Duh, keren banget. Terus lingkungan di sana gimana sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Itu kan pasti beda banget ya lingkungan kita di Indonesia. Setelah kita hijrah ke luar negeri, itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ikutin di sana gitu kan. Itu gimana cara menyesuaikan di sana gitu, Mas? Lingkungan di sana. Di sini cukup sulit juga karena seperti yang kita ketahui negara-negara yang ada di sini yang saya sorry moment ya sorry maaf ada teman yang nah untuk persiapan kayak cuaca sih yang paling ekstrim karena cuaca di sini itu ada summer winter ya. Nah itu iya. Meskipun dinginnya cuma 0 sampai 1 derajat ya, nggak terlalu dingin banget soalnya nggak sampai turun salju gitu, kayak di Jepang. Kalau di Jepang kan sampai turun salju ya, mungkin saya nggak terlalu berat gitu ketika saya masuk ke sini. Cuman ya at least yang biasanya yang dari Indonesia yang biasanya 23 sampai 30 derajat ketika di sana 2 derajat 1 derajat itu ya biasanya ngedrop dulu gimana badannya. Betul. Karena kaget. Badannya kaget. Gitu. Rata-rata tahun pertama gitu, tapi nanti ketika kita masuk ke tahun kedua udah terbiasa ya. Terbiasa. Tapi kalau orang-orang di sana gimana, Mas? Masyarakat di sana gitu. Masuk di sini masyarakatnya friendly, cukup
welcome juga, banyak ya, menurut saya ya salah satu tempat yang wajib dikunjungi itu ya itu salah satunya di sini Australia. Oh, salah satu tempat yang Menurut saya, negara itu salah satu negara yang menurut saya wajib dikunjungi itu, biar gimana sih culture-nya mereka itu ternyata gini ya, meskipun at least mereka budayanya budaya barat, cuman ya beberapa daerah yang saya kunjungi itu ya banyak juga muslimnya, terus banyak juga pendatang, banyak hal-hal yang bisa saya dapetin dari culture-nya mereka. Nah, Mas rencana di Australia itu mau sampai berapa tahun, Mas? Atau nanti di luar negeri sampai berapa tahun nih, terus pulang ke Indonesia menciptakan apa gitu kan? Udah ada rencana ke situ belum, Mas? Kan nggak mungkin kan, Mas Rencana tinggal pasti, sama. rencana itu pasti ada. Jadi saya rencana tuh karena saya punya partner ya, punya istri, jadi saya rencananya bareng-bareng. Ya, ketika istri saya mau menggapai suatu cita-cita, saya juga cita-citanya. Gimana sih cita-cita tersebut bisa tercapai sama-sama gitu. Makanya unconditional gitu. Jadi lihat kondisi juga. Ketika kondisi ini baik untuk keluarga, terus juga buat semuanya gitu ya, saya lakuin yang ini. Ketika kondisi saya nggak baik untuk keluarga, ya saya nggak lakuin juga. Nah, salah satunya ya itu bisa juga saya ada rencana ya, kalau emang nanti saya lanjut juga di sini, terus istri juga ke sini kan, anak-anak ya mungkin saya menetap di sini gitu untuk sementara waktu, dan ya mungkin istri juga bisa ngelanjutin di sini, lanjutin S2-nya, atau ya dengan opsi lain ya saya pulang dulu lanjutin, ya banyak macam-macam lah yang saya bisa lanjutin di Indo juga. Gimana, Mas? Nah, kalau saya pulang ke Indonesia juga, nah banyak juga yang bisa saya lakuin gitu, di Indonesia. Itu sih planning yang saya dapatin. Sorry Ini nggak bisa keras, ini Mas. Lagi banyak orang jadi nggak enak. Siap. Santai, Mas. Ini salah satu bisnisnya, Mas ya? King P ya? Iya, boleh. Pesan di situ udah tersedia di Grab dan Itu GoFood. pisang goreng itu kan pakai dilumuri apa gitu, Mas ya? Iya, Apa sih bisa cerita nggak tentang toppingnya? Itu sampai tadi kan sempat kepoin Instagram ya. Itu sampai dapat penghargaan juga tuh, luar biasa banget. Kayak udah ini banget deh. Nah, itu istri punya usaha ya, punya bisnis ya. Nah, itu salah satunya bisnisnya itu. Ya, bareng-bareng lah. Jadi ya karena istri saya juga masih ini sekarang kan masih lanjutin, masih kuliah, jadi belum beres, jadi saya ya salah satu itu ya cita-cita beliau lakuin juga itu buat bisnis. Nah, itu di bisnisnya itu ya itu masalah dessert. Ya bolehlah lihat Instagramnya, boleh pesan. Iya. Siap. Boleh juga nanti kirim ke ini, Mas, ke Dimus Timik, nanti dibantu promosiin. Iya, sering-sering. Boleh juga nanti sharing-sharing tuh ininya. Mbak Ani tadi ya? Nanti boleh sharing-sharing ngisi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Boleh di kontak. Kewirausahaan gitu. Iya. Siap. Ini, Mas, di sana itu berarti yang Mas bilang itu di sana tuh kerja di 2 perusahaan ya? Itu di bagian bisa disebutin ke bagian apa, terus di perusahaan mana aja gitu, Mas? Yang satunya lagi itu di restoran ya. Oh, restoran. Kalau di restoran di sini saya bantu-bantu asisten, jadi asisten chef dan sebagainya.
Tuh. Kalau yang salah satu lagi tadi udah disebutin, Hmm. itu tinggal ngebagi aja waktunya. Betul, betul. Sebenarnya ini untuk sementara aja gitu, tapi ya untuk selanjutnya ya mungkin nggak saya lakuin. Betul, betul. Ini sementara aja ketika pandemi ini gini, nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa ngelakuin ini, ya udah. Iya, iya, iya. Kalau kalau misalnya nyari-nyari kerja di luar negeri itu sesulit Indonesia, atau di luar negeri itu nyari kerjanya gampang apa gimana Mas? Kan kalau di sini kan gimana ya, Gampang, melihat ah gampang tapi prosesnya ini ya cukup berat. hmm Ya, soalnya cara ngeliatinnya gampang itu banyak ya, lowongan kerja kita bisa apa ya, kita bisa cari, kita bisa cek di hmm Indeed, Aujora dan sebagainya gitu kan, di ya macam-macam lah penyedia yang namanya lowongan kerja. Nah nanti kan kita ketika kerja di sana terus di interview, udah. Terus biasanya ada beberapa tes yang harus kita hmm. ikutin. Banyak sih lebih gampang di sini kalau menurut saya, ya lebih gampang di luar negeri gitu. Kalau emang kitanya mempunyai pembekalan gitu, punya bekal-bekal ya semacam work experience gitu kan, terus ya bahasanya juga, terus dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia juga sebenarnya gampang, bisa juga, cuman untuk saya itu yang saya rasain lebih gampang di sini lebih gampang di luar. Ya, ya, ya. Kalau misalnya kita bicara eh, tentang bahasa nih Mas kan eh, udah menguasai bahasa Inggris tadi ya, bahasa bahasa Jepang juga. Terus ada lagi nggak Mas selain itu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya kebetulan nih ada juga teman dari Garut juga Mas. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Nah, menurut Mas itu apa sih pentingnya kita belajar bahasa gitu kan? Penting banget ya, ketika kita nggak bisa bahasa ya kita nggak bisa komunikasi gitu kan. Betul. Hmm. Nah, ya even kita cuman hidup gitu, nggak ada sosialisasi di negara tersebut, ya itu impossible, mustahil gitu. Seorang nggak apa ya, nggak gunain bahasanya. Jadi ya bahasa itu ya untuk kelancaran. Makanya setiap kampus gitu kan, setiap mau lanjut studi, setiap mau masuk kerja itu rata-rata membutuhkan yang namanya tes bahasa Jepang. Betul, betul. Nah itu penting banget gitu. Makanya ketika kita punya peluang, ketika kalian belajar atau belajar, ya maksimalkanlah peluang tersebut untuk ya mempermudah nanti ke depannya, karena kan nggak tahu juga kita di depannya itu mau ngapain, mau apa. Jadi setidaknya kalau kita udah nyiapin terlebih dahulu kan itu bisa lebih gampang. Ya, karena ada yang bilang juga, pernah bilang juga dengan bahasa gitu kan, dan bahasa maka kamu akan bisa melihat dunia gitu kan. Iya betul. Benar. Tadi orang Garut juga tuh Mas, namanya Aksel, dia asli orang Garut, kelas Aksa. 3. Mas ini ya kenal juga sama Kak Dika ya? Kenal, kayaknya kenal, cuman nggak terlalu ini. Berarti yang dosen paling dekat itu pas kuliah tuh siapa Mas? Boleh di ini nggak? Sharing ya? Pak Banyak Lukman sih, kah? banyak. Kayak Pak Lukman, ya, Pak Deka, Dian Kosani, banyak, Ibu Fatma, Ibu semua banyak sih, Marjuki dan sebagainya, ya, termasuk almarhum Pak ini, Iya Pak betul. Pak Syarif ya. Syarif. Banyak sih yang Apa? itu bisa lah diurut dari beliau, cari-carilah Benar-benar. ininya juga dari beliau itu kan udah kompeten gitu, udah punya ya yang bisa kita pelajari, termasuk ya dari pengalaman-pengalaman juga ya, bisa sharing-sharing. Nah makanya biasanya dulu
Kalau di HIMTI itu ada yang semuanya sesi-sesi sharing gitu. Nah, itu biasanya digunain itu di HIMTI itu. Sekarang masih ada kan HIMTI-nya kan? Ada himsi himti LDK. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, di Eh, LDK juga sama. Saya juga LDK dulu ikut, nggak terlalu seru. oh iya iya. Belum ngikut, cuman ya itu waktunya ada. Dulu susah ngikutnya. Berarti seangkatan sama Mas Dio ya, Mas Habib ya? Mas dulu kakak kelas Oh kakak kelas, iya iya. di bawahnya. Oh di Saya tuh bawah. itu Hasan tuh Hasan. Oh Hasan. Hasan, Belum tahu ke Hasan. Hasan siapa lagi yang di situ tuh? Ah, Mas Fafa tuh. Mas Fafa. Oh Mas Papa. Oh Mas Papa. Tuh Mas Fafa itu Iya iya iya. Seangkatan ya Mas ya. Mm-mm. Iya iya iya. Oke Mas, mungkin nanti kita juga nih rencana dari LDK atau dari himsi dari himpunan gitu kan. Kalau misalnya nanti mau ngisi sharing-sharing, gue silakan Mas, kita terbuka banget nih. Bahkan kita uh, menanti-nanti gitu kan ada alumni Ah, STIMIK yang bisa ke sebenarnya luar negeri bahkan nanti kenapa? boleh saja. Cuman ya Mm-mm. dilihatlah kondisi. Soalnya berhubung waktu, Uh, terus uh, ya uh. berhubung ya sebenarnya nggak kompeten juga gitu untuk nyampein ya apa sih gitu. Saya udah tahu sih belum bisa motivasi gitu aja. Lihat di profilnya tuh desain UI UX gitu Mas. Mm-mm. Ya dulu saya sempat ngainin situ. Nah terus saya dibandingkan dengan jaringan lebih senang ke situ. Gak tahu kenapa. Oh. Makanya ya cukup banyak gitu Mm-mm. yang saya lakuin di UI UX tersebut gitu. Ada yang nanya juga nih Mas dari dari ini dia dari istri juga nih. Master Andri katanya mau nanya motivasi Master sampai bisa seperti ini itu apa gitu Mas motivasi Mas terbesar sampai Mas sampai membawa sekarang itu ke luar negeri ke Australia Ini, gitu. ini, ini sebenarnya udah ngejawab yang tadi, Udah ya. cuman diulang-ulang. Nah, sama sih, ya motivasinya dari sendiri ya. Ketika kita mau improve diri sendiri, mau membuka wawasan menjadi luas, itu ya itulah motivasi terbesar itu. Ketika kita Betul betul. semuanya achievement di contohnya di umur 30 kita mau achievement apa kan? Apa nah itu jadi motivasi terbesar gitu. Itu salah satu. Jadi Sebenarnya tadi udah di mention juga. udah. Jadi kita harus ini ya harus punya proposal hidup ya. Di umur Iya, sekian kita harus mencapai apa gitu kan. nah, ini Supaya hidup target ini terarah gitu diskusi. Mas ya. Ada target. Heeh. Iya. Nggak ngalir Ya gitu apapun aja itu ya. jangan. Iya, kalau apapun itu Heeh. ya event kita di kampus juga kan di kelas di situ. Kalau nggak ada ujian, nggak ada target, ya mungkin nyantai-nyantai aja gitu. Cuman kan kalau ada ujian, terus ada UAS gitu kan, ada UTS, ya kita pasti belajar lah atau gimana. Gitu. Dulu pas pencapaian Mas kuliah di STIMIK itu pencapaian terbesar itu yang Mas rasakan itu seperti apa Mas? Pencapaian dalam hal, Entah akademik atau apa gitu Mas yang Mas rasa wah alhamdulillah nih saya bisa dapetin nih impian tersebut gitu. ya pastinya pencapaian terbesar itu ketika saya mengetahui tentang Seluk-Beluk IT itu kayak gimana, itu terutama jaringan. Gitu. Itu Hmm. menjadi sesuatu yang saya rasakan ya ketika saya di STIMIK. Nah, selain itu juga ya kita bisa nambah hafalan juga ya meskipun masih belum Hmm, 30 betul. juz ya bisa nambah hafalan gitu bisa nambah ini itu salah satu yang menjadi ini saya ketika saya di STIMIK gitu. Dan juga komunitasnya ya kita juga bisa Hmm. dapat yang komunitas yang loyal seperti di HIMTI, HIMSI dan LDK sebagainya teman-teman futsal sebagainya itu banyak nih itu. Salah satu. Iya.
Pernah ikutan lomba gitu nggak Mas? Pas dulu. Pas di situ pernah ya, Heeh. ada salah salah banyak berapa sih, berhubung saya waktunya juga kan di situ banyak aktivitas. Salah Iya, iya, satunya iya. itu ikut badminton Oh, turnamen heeh. 2 kali, ya alhamdulillah gitu kan, juara juga di situ sama Mas Hasan juga, apa Hansar. Terus ikut beberapa ini, semacam kunjungan ke kampus-kampus yang lain seperti ke UIN. Dulu ada semacam apa ya, komunitas desain juga yang ikut di situ saya. Nah, itu sih beberapa. Misalnya. Dulu sempat mau ikut the coding, cuman berhubung anak saya lahiran jadi saya nggak ikut. Apa anak ya, lahiran anak saya. Mm-mm. Ini Mas ada yang nanya juga nih dari Mas Dipa. Ini kebetulan ini kawan sama nih, sahabat saya nih dari Bogor. Beliau In- investasi apa nih yang bagus untuk mahasiswa? Investasi ilmu yang paling pertama ya Mas ya. Hmm. Iya pasti. Mm-mm. Makanya saya mau Pasti ya. ngejawab. Nah, investasi yang buat mahasiswa itu ya investasi buat diri sendiri. Betul. Ilmunya itu ininya, karena di mahasiswa itu biasanya yang dilihat dari perusahaan itu potensi. Mahasiswa Potensi ini tuh skill juga Mas ya. skillnya. Ini kayak gimana, nah itu investasi terbesar. Kalau masalah investasi tentang finansial kan biasanya di mahasiswa itu kurang begitu ini ya, kurang begitu populer atau banyak gitu. Nah biasanya yang paling penting itu investasi di masalah diri sendiri, itu investasi ilmu, itu investasi pengetahuan dan sebagainya, karakter juga. Jadi Tapi ya kalau emang udah mampu secara finansial juga boleh investasi ya, usaha gitu kan, usaha itu banyak yang bisa kalian lakuin, itu bisnis kan. Bisnis itu nggak perlu modal juga ya. Itu bisa itu dengan ide juga gitu ya, dengan beberapa kemampuan juga sih baliknya, itu kembali lagi juga bisa menjadi investasi. betul, betul. Karena kalau kita mahasiswa gitu kan, jadi mahasiswa, jadi kita tuh jangan hanya terpaku sama materi yang dosen sampaikan gitu ya Mas ya. Kalau bisa kita harus kreatif gitu kan, inisiatif mungkin, nyari ilmu di luar ya. Karena Ya ilmu yang dosen cari itu kan cuma dasarnya aja gitu kan. Selebihnya ya kita gitu di luar gitu. iya iya betul. Entah itu di organisasi atau komunitas gitu kan, itu biasanya yang paling terasa tuh pas kita lulus tuh ilmu dari situ gitu kan, selain dari dosen-dosen gitu. Iya betul betul. Hmm. Ini teman-teman ada yang mau bertanya silakan, kalau yang masih kepo-kepo nih terkait karir, motivasi atau apa gitu. Ini by the way lagi ada ini nggak Mas? Nggak ada. Hari ini Paling besok nanti. hari ini full istirahat ya mungkin ya Mas ya, istirahat di Iya. rumahnya. Ini ada yang nanya nih juga nih. Eh, Kak mau nanya nih, bagaimana agar tidak mudah terdistraksi saat memulai mimpi, khususnya untuk lebih konsisten. Nah, Ya komitmen. jadi kita komitmen. Jangan blok. Iya, komitmen. Jangan blok Supaya baca. kita nggak ke distraksi. Iya, cari lingkungan yang nggak toksis gitu ya. Cari-cari banyak sih hal-hal itu. Terutama diri sendiri sih. Diri sendirinya harus lebih ini tuh. Karena gimana ya, ketika kita nggak komitmen gitu, sesuatu nggak istiqomah, ya nggak bakalan dapet juga kan apa yang kita dapatin. Ya, maksudnya harus komitmen, istiqomah, terus ya cerdas, apa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas itu perlu. Jadi semuanya harus tuntas juga gitu kan, harus selesai juga, harus ya. Jangan setengah tengah ya maksudnya. Iya ya mungkin itu sih, cuman ya balik lagi saya juga masih proses lah tersebut.
Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini ada lagi nih kayaknya nih. Ini lagi di ini ya. Ini kita lagi di ini Mas, lagi di RTC. Oh, Lagi di RTC nih. Kebetulan ruangannya kosong, itu ada karyawan juga yang kerja di sini, ada kenalan dia. Jadi kita bisa di sini gitu. Ada ini juga apa? Live-nya sambil wifi-an gitu kan. Jadi gratisan. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi silakan monggo. Di sana ini Mas, kayak masjid-masjid itu sulit ditemukan apa mudah gitu Mas? Di sana, Mas? Gimana Mas? Kalau kita mau ibadah nih. Sulit tapi banyak. Maksudnya karena negaranya luas ya, jadi setiap state tuh biasanya satu dua ada. Jadi setiap daerah tuh. Nah, biasanya cuman sulitnya itu biasanya jaraknya agak jauh. Gimana? Soalnya di sini tuh apa ya? Benua jadi suatu negara, jadi jarak satu ke tempat yang lainnya itu cukup jauh gitu. Ya meskipun nggak macet gitu, cuman ya jaraknya jauh banyak. Nah salah satu di sini juga yang dekat dari sini bisa sampai 10 menit atau 20 menit naik sepeda juga ada, malah jalan kaki itu bisa sampai 10 menit juga. Cuman ya seperti yang diketahui kalau masjid-masjid di sini nggak semuanya berbentuk seperti masjid-masjid lumrah di Indonesia itu dari luar. Biasanya ya semacam kayak rumah ya dijadiin jadi masjid dan sebagainya. Cuman ada juga beberapa yang udah seperti masjid kayak biasanya di Indonesia itu di luar kelihatan. Nah Mas, kalau misalnya kita bicara biaya hidup di sana itu gimana sih? Kayak misalnya biaya transport kah, misalnya kita mau pergi ke tempat kerja, ke tempat kuliah, entah tadi event tadi biaya makanannya, terus dana itu gimana Mas? Biaya hidup di sana gitu. Cukup mahal. Supaya kita ada pengalaman juga nih. Cukup mahal ya. Cukup mahal. Terutama biaya sewanya. Biaya sewa tempat tinggal di sini untuk ngekos tuh bisa sampai 1 juta 1 minggu. Ya, kalau wah, 1 juta 1 minggu? Iya, nah itu salah satunya. Iya. Kaget nih. Iya, kalau makanya cukup mahal kalau untuk biaya ini. Kalau makan bisalah sampai sekitaran 100 sampai $200 lah satu bulan. Mungkin ya bisa sampai 1 juta sampai 2 juta lah untuk makan sebulan. Nah biasanya transport dulu cukup mahal ya. Ketika kita mau ke city, ya anggaplah orang Bogor kalau mau ke Jakarta itu perlu sampai 400-500 itu untuk naik kereta. 1.000 untuk sekali jalan. Iya. Biasanya banyak concession sih di sini. Banyak semacam potongan lah. Biasanya ada potongan untuk mahasiswa, potongan untuk ya tua dan sebagainya, banyak lah jenis-jenisnya. Tapi biasa setiap state berbeda aturannya. Nah itu biasanya semacam kartu. Nah itu biasanya kartunya itu dapat diskon lah. Bisa 70% kita bayar dan 30%-nya diskon dan sebagainya, banyak. Itu salah satu. Nah, Mas kan di sana kan udah cukup lama. Terus Mas menemukan apa ya, hal yang unik gak? Hal yang unik yang di Indonesia itu gak ditemukan gitu? Hal yang unik di Indonesia gak ditemukan? Banyak sih. Banyak banget itu. Hal yang hari-hari aja Mas. Ya, salah satunya mungkin ya maaf lah agak sedikit jorok. Kalau di sini kan ke toilet itu kebanyakan pakai tisu ya. Jadi kita habis BAB atau BAK itu nggak ada tempat untuk, ya kalau bahasa Indonesia, kalau di Indonesia kan ada
keran airnya atau buat Toilet. minumnya gitu kan. Oh, Nah kalau di sini kan ah. paper semua, toilet paper semua. Nah itu salah satu yang mungkin kalau buat orang Indonesia itu cukup aneh itu. Ya, Iya benar. bisa apa gitu kan, pakai tisu atau gimana. Cuman ya bisa diakalin ya, kita bisa punya tempat sendiri dibawa ke ininya buat air dan sebagainya. Nah itu salah satu yang cukup unik itu, biasanya shock itu orang-orang Indonesia yang pertama atau baru ini shock di situ. Jalan sama banyak sih, hampir kebanyakan sih di culture-nya lah, budayanya mereka kebanyakan di situ. Kalau untuk di masalah fasilitas, masalah aturan-aturan ya hampir sama lah, nggak terlalu beda jauh. Mas tinggalnya di pusat kotanya atau masih di mana Mas? Tinggalnya sekarang? Regionalnya di Victoria. Bisa ini ya Mas? Bisa apa ya? Kayak diliatin gitu kamera di sekeliling gitu Mas. Udah malam. Oh udah malam. Iya udah mau jam 7 ya. Udah mau jam 6. Jadi, kalau summer di sini kan udah gelap kalau jam 5 sih. Soalnya maghribnya di sini kan jam 5. Maghrib jam 5. Iya. Isanya berapa Mas? Hah? Isanya jam berapa? Isanya itu di sini jam 6-an lebih lah. Biasanya. Kalau kan berbeda kalau summer. Kalau summer iya. Kalau summer itu maghribnya bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Soalnya kan ngikutin cuaca. Kalau jadwal sholat. Jadi Nah ini ada yang mau nanya lagi nih Mas nih. Baru lihat chat nih. Halo Mas? iya gimana? Nah ini ada pertanyaan agak ini sih agak apa ya? Agak lucu sedikit gitu kan. Dari romansa official nih. Tipsnya dong katanya buat nikah muda gitu kan. Kan Mas kan nikah itu kan di semester 2 ya. Mungkin bisa di-sharing Mas. Perubahan sebelum menikah sama sesudah menikah gitu. Ya sama apa ya? Nikah muda, nikah tua ada yang ya intinya ke diri sendirinya. Kalau diri sendirinya udah siap ya kenapa enggak gitu. Kalau termasuk dari pasangannya juga, dari pasangannya udah siap ya kenapa enggak. Dan ya kalau ada niat terus udah dapat jodohnya udah ini mah ya monggo gitu. Ya kalau emang belum siap terus belum mau ini dulu selesaiin karirnya gimana ya ikutin juga itu monggo gitu. Untuk Iya, iya. tips-tipsnya Intinya nggak ada siapan ya Mas ya. tips-tips. Iya, iya, iya. Karena itu kan berkaitan dengan kesiapan antar kita dan calon pasangan gitu kan. Iya. Betul betul. Ini kayak yang lihat ini mau pada nikah muda nih. Udah gak sabaran. Next, boleh di sharing nggak Mas? Next, Mas mau mencapai impian apa gitu Mas? Yang bisa jadi motivasi kita gitu. Apa ya, San sebelumnya udah di ini juga. Pencapaiannya bisanya untuk pencapaiannya bisa itu udah tadi, sorry maaf bahasa omnya. Untuk pencapaiannya yaitu memaksimalkan potensi dari diri sendiri, yang dari pasangan. Ya kalau ini bisa membangun bisnis sendiri gitu kan, nanti bisa mengembangkan potensi dari anak-anak dan sebagainya. Itu sih motivasi.
Ini ada yang mau nanya lagi nih Mas. Dari Akshal Syah. Ini orang Garut nih. Dari orang Garut juga nih. Nah, katanya tips mempersiapkan dalam hal finansial khususnya untuk laki-laki untuk nikah muda. Saya izin bentar lagi ya. Oh, iya, silakan. Berhubung udah mau isya nanti kelewat maghribnya. Oh, siap. Nah, ini satu lagi lah kita ini. Apa tadi? Ya Mas. Oke. Untuk finansial, ini satu lagi yang mungkin untuk mempersiapkannya itu ya banyak sih kan tadi udah saya sampaikan ya. Dari setelah join nih Axel nih. Nambah income gitu kan, nambah income terus ya nambah bisnis gitu kan, nambah banyak lah yang bisa dilakuin di sana untuk menginikan finansial gitu supaya ya ketika kita lanjut kuliah atau lanjutin pernikahan ya kita bisa mensupport itu semua. Sebenarnya bisa cek lagi lah detail lebih tadi sebelum. Siap. Mungkin nanti dilanjut ya Mas ya, Insya Allah ya. Mungkin dilanjut, Insya Allah dilanjut. Bisa nanti atau next nanti ya Mas, Insya Allah ya. Kalau misalnya Mas ada waktu nih, mau sharing-sharing boleh. Mohon juga kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab nih, karena waktunya memang di sana udah isya ya Mas ya. Jadi harus segera sholat isya. Lewat. Siap. Terima kasih banyak ya Mas ya, Mas Andri. Atas sharing-sharingnya kita ngebuka insight baru nih Mas. Tentang karir di sana, tentang sharing juga saya belajar juga dari siap semangat terus ya Mas ya di sana Mas. Saya selalu salam juga. Ya, siap. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, telah berakhir kita sharing-sharing pada si hari ini. Ya, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan langsung sharing-sharing dari Mas Apap atau Mas Andri ya terkait gimana berkarir dunia karir di luar negeri atau apa sih tips-tips buat kita mempersiapkan ke luar negeri. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Karena Mas Apapnya tadi izin keluar ya karena sudah masuk waktu isya di sana. Ya terima kasih teman-teman yang sudah join, sudah ikut live hari ini. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.